Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Juta Habib dengan NIM 214031110. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perubahan dan pengembangan organisasi untuk memenuhi persyaratan dari matkul perilaku organisasi. Baik, langsung saja yang pertama, yakni pengertian perubahan organisasi. Perubahan organisasi yaitu proses yang menggerakkan organisasi dari kondisi yang saat ini atau kondisi yang kurang baik menuju ke kondisi yang diharapkan atau menuju kondisi yang baik dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas organisasi untuk masa yang akan datang. Dan contoh untuk perubahan organisasi dalam organisasi internal yaitu yang pertama perubahan struktur organisasi. Untuk perubahan struktur organisasi ini biasanya itu menggantikan anggota-anggota atau anggota yang kurang aktif atau kurang memiliki daya juang tinggi untuk organisasi ini digantikan, dan penggantian pemimpin organisasi, meningkatkan kualitas dan kualitas pekerjaan di organisasi, dan perubahan staf. Dan untuk perubahan struktur organisasi eksternal, contohnya seperti implementasi atas tuntutan organisasi terhadap lingkungannya. Selanjutnya yakni cara mengatasi perubahan organisasi, yakni ada 5. Yang pertama, pendidikan dan komunikasi. Yang kedua, partisipasi. Yang ketiga, fasilitas dan bantuan. Yang keempat, negosiasi. Dan yang terakhir yakni manipulasi dan kooptasi. Yang pertama yakni pendidikan dan komunikasi. Diupayakan agar supaya pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan organisasi atau struktur organisasi memahami adanya perubahan tersebut, bagaimana bentuknya dan bagaimana dampak yang dapat timbul di suatu organisasi tersebut. Yang kedua yakni partisipasi. Kegiatan partisipasi akan meningkatkan pemahaman dan membantu perasaan pengendalian, mengurangi ketidakpastian, sehingga akan membantu menciptakan dan mendorong perubahan-perubahan tersebut atau perubahan-perubahan yang akan datang di masa akan datang. Yang ketiga yakni fasilitas dan bantuan. Di sini diberilah dorongan, bantuan, dan pelatihan, konseling, dan sumber-sumber daya kepada semua pihak yang dipengaruhi oleh perubahan tersebut guna membantu mereka menyesuaikan diri terhadap tuntutan-tuntutan baru yang muncul di dalam suatu perusahaan. Yang keempat yakni negosiasi. Di negosiasi ini tawaran-tawaran untuk menyediakan insentif-insentif sebagai imbalan untuk persetujuan menerima perubahan. Taktik ini kadang dipergunakan untuk menghadapi pihak yang menentang perubahan dengan kuatannya. Yang terakhir, manipulasi dan kooptasi, yakni manipulasi berarti mengatur dengan cara selektif, memanfaatkan informasi dan intensif yang terimplikasi guna memaksimalkan kemungkinan penerimaan. Dan untuk yang kooptasi berarti mempengaruhi pihak-pihak yang menentang guna turut membantu perubahan yang direncanakan. Selanjutnya yakni pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi adalah suatu usaha yang direncanakan, yaitu dimulai oleh para ahli proses
untuk membantu sebuah organisasi mengembangkan keterampilan diagnostiknya, kemampuan penguasaannya, strategi hubungannya dalam untuk sistem-sistem sementara atau setengah tetap, dan persamaan budaya. Dan tujuan pengembangan organisasi ini yaitu untuk meningkatkan prestasi dan efektivitas kerja keseluruhan dari seluruh kelompok, departemen, dan organisasi, serta menciptakan kesehatan organisasi, memudahkan pemecahan masalah di organisasi atau dalam pekerjaan, dan meningkatkan mutu keputusan, dan mengadakan perubahan-perubahan yang efektif dan meningkatkan keterlibatan dengan tujuan-tujuan organisasi. Meskipun perubahan organisasi memiliki tujuan yang sangat baik, namun dalam pelaksanaan tersebut terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung dan menghambat perkembangan organisasi tersebut. Dan faktor-faktor tersebut dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Untuk faktor internal yakni faktor-faktor organisasi sendiri, dan yang kedua faktor-faktor fungsional, dan yang ketiga faktor-faktor individual. Dan untuk faktor eksternal yakni ada faktor teknologi, faktor politik, faktor pendidikan, dan faktor ekonomi, dan faktor sosial, dan yang terakhir faktor budaya. Untuk faktor teknologi merupakan hal yang selalu berkembang tanpa henti dan sebagai pengguna harus terus mengikuti perkembangan tersebut agar tidak ketinggalan. Begitu juga dengan organisasi, yang mana dalam pelaksanaan kegiatannya, organisasi pasti membutuhkan teknologi untuk mencapai tujuan organisasi agar lebih efektif dan efisien. Dan yang kedua, faktor politik. Apabila ada perubahan politik dalam suatu organisasi, maka organisasi harus mengikuti perubahan tersebut. Dan terkadang dengan adanya politik tersebut memaksa suatu organisasi untuk melakukan perubahan. Selanjutnya, faktor pendidikan. Organisasi-organisasi yang membutuhkan tenaga kerja profesional yang memiliki keahlian cenderung lebih memilih untuk merekrut anggota dengan klarifikasi akademik yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang selanjutnya, faktor ekonomi. Kondisi perekonomian yang bersifat dinamis serta tidak dapat diprediksi yang akan mempengaruhi perubahan dalam suatu organisasi. Jika keadaan ekonomi semakin memburuk, maka keadaan akan memaksa suatu organisasi berubah secara adaptif agar dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Misalnya dengan pengurangan jumlah pekerja dan lain sebagainya. Yang terakhir yakni sosial. Sosial. Perubahan keadaan sosial pada suatu masyarakat yang berada di sekitar organisasi akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu organisasi tersebut. Hal ini karena perkembangan zaman dan akan berdampak pada perubahan budaya masyarakat dan berlanjut menjadi fenomena sosial dan akan mempengaruhi suatu organisasi. Yang terakhir yakni budaya, faktor budaya. Faktor budaya adalah nilai yang hidup dan muncul pada masyarakat atau dalam masyarakat sehingga menjadi kebiasaan karena menjadi pola kehidupan yang terus diulang. Maksudnya nilai-nilai yang baru dalam masyarakat menjadi perubahan kebudayaan yang dipengaruhi oleh nilai dari luar organisasi pun menurut serta dalam mengikuti perubahan ini agar bisa tetap eksis dan bertahan dengan kebudayaan baru yang ada.
Baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai perubahan dan pengembangan organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.